Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi laporan keuangan pada PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkenalkan, nama aku Aisyah Sabrina Antika. Aku mahasiswi dari Politeknik Negeri Medan, program studi perbankan dan keuangan dengan NIM 250711085. Dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis lab. Oke, sebelum kita membahas tentang laporan keuangan pada PT Bank BPD Daerah Istimewa Yogyakarta, kita akan membahas tentang profil bank tersebut. Jadi, bank tersebut merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, mendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah atau menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum. Bank ini didirikan pada tahun 1961, tepatnya pada tanggal 15 Desember. Sekarang kita akan masuk pada laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tahun 2018. Sebelum kita masuk ke laporan keuangannya, laporan keuangan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan. Yang kedua ada laporan laba rugi. Yang ketiga ada laporan perubahan modal. Yang keempat ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini saya akan membahas 4 laporan keuangan. Yuk kita simak laporan keuangan berikut ini. Baik, kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan itu terdapat aset, liabilities, dan ekuitas. Bisa kita lihat pada laporan keuangannya, jumlah aset pada tahun 2017 sebesar 10.995.372.819.121 rupiah. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 11.996.431.285 rupiah. Maka jumlah aset terdapat kenaikan sebesar 1.203.512.164 rupiah. Di dalam aset terbagi dua lagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Pada laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang termasuk aset lancar yaitu kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, efek-efek untuk tujuan investasi. Dari yang ada di laporan bisa kita jumlahkan menjadi pada tahun 2017 sebesar 10.492.492.078.609. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 11.743.540.902 rupiah. Maka bisa kita simpulkan pada aset lancar mengalami kenaikan sebesar 1.351.462.293 rupiah. Sedangkan pada aset tetap pada tahun 2017 sebesar
miliar 894.937.777. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 159.732.627 rupiah. Bisa kita lihat, maka aset tetap mengalami kenaikan sebesar 1.818.884.850. Nah, yang selanjutnya itu ada liabilities. Bisa kita lihat pada laporan keuangannya, jumlah liabilities pada tahun 2017 sebesar 9.048.952.129. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 10.085.779.263.405. Maka pada liabilities juga mengalami kenaikan sebesar 1.338.311.276. Di dalam liabilities itu ada dua, yaitu liabilities jangka pendek dan jangka panjang. Pada liabilities jangka pendek yang termasuk dalam laporan keuangan yaitu ada liabilities segera dan simpanan dari nasabah. Sedangkan jangka panjang itu ada simpanan dari bank lain, utang pajak, jumlah utang pajak, pinjaman yang diterima, dan liabilities lain-lain. Pada liabilities jangka pendek, pada tahun 2017 sebesar 8.859.773.783. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 8.830.310.563.596. Maka pada liabilities jangka pendek mengalami kenaikan sebesar 710.789.813. Pada liabilities jangka panjang pada tahun 2017 sebesar 899.995.783.888. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.182.923.575.702. Maka pada liabilities jangka panjang mengalami kenaikan sebesar 289.991.814. Selanjutnya bisa kita lihat ada ekuitas pada tahun 2017 sebesar 1.641.866.992. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1.907.797.167.880. Maka pada ekuitas mengalami kenaikan sebesar 260.875.300.888. Selanjutnya kita masuk ke laporan yang kedua, yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat pendapatan, beban, dan juga laba bersih. Bisa kita lihat, pendapatan pada tahun 2017 sebesar 669.703.496.752. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 760.213.858.225.
Bisa kita lihat pada pendapatan mengalami kenaikan sebesar 90 miliar 510.361.473. Selanjutnya ada beban. Bisa kita lihat beban pada tahun 2017 sebesar 459.233.465.011. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 555.516.578.911. Maka pada beban mengalami kenaikan sebesar 94.283.113.900. Selanjutnya kita masuk ke laba bersih. Laba bersih pada tahun 2017 sebesar 220.141.155.277. Sedangkan pada tahun 2018 sebesar 223.072.440.938. Maka pada laba bersih mengalami kenaikan sebesar 2.931.285.661. Selanjutnya itu ada jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Bisa kita lihat pada tahun 2017 sebesar 242.042.335.164. Sedangkan pada tahun 2018 laba komprehensif sebesar 223.102.300.139. Maka pada jumlah laba komprehensif mengalami kenaikan sebesar 3.059.964.975. Selanjutnya kita masuk ke laporan yang keempat, bisa dibilang laporan yang terakhir, yaitu adalah laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini terdapat arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Bisa kita lihat arus kas bersih pada aktivitas operasi di tahun 2017 sebesar 546.651.473.877. Sedangkan pada tahun 2018 arus kas bersihnya sebesar 537.860.368.565. Maka pada kas bersih aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 8.791.312. Selanjutnya arus kas bersih pada aktivitas investasi. Arus kas bersih pada aktivitas investasi di tahun 2017 sebesar 115.366.646.796. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 260.123.284.103. Selanjutnya kita masuk ke laporan yang keempat, bisa dibilang laporan yang terakhir, yaitu adalah laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas ini terdapat arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Bisa kita lihat arus kas bersih pada aktivitas operasi di tahun 2017 sebesar 546.651.473.877. Sedangkan pada tahun 2018 arus kas bersihnya sebesar 537.860.368.565. Maka pada kas bersih aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 8.791.312.900.
105.312. Selanjutnya, arus kas bersih pada aktivitas investasi. Arus kas bersih pada aktivitas investasi di tahun 2017 sebesar 115.366.646.796. Sedangkan di tahun 2018 sebesar 260.123.284.135. Maka pada arus kas bersih dari aktivitas investasi mengalami kenaikan sebesar 154.756.638.339. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir, jumlah kas dan setara kas. Bisa kita lihat pada tahun 2017 jumlah kas dan setara kas sebesar 3.388.288.575.798. Sedangkan di tahun 2018 jumlah kas dan setara kas sebesar 3.698.627.589.112. Maka pada jumlah kas dan setara kas mengalami kenaikan sebesar 300.339.314. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next video.